Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nusalli wa nusallim ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'dah. Para hadirin jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, teriring ungkapan alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di malam ini, di malam Rabu, setelah sekian waktu kita bertawakuf untuk sementara. Alhamdulillah, di malam ini Allah izinkan untuk kita bersama-sama kembali mengkaji kembali, belajar kembali, sekaligus bersyukur atas nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, yaitu berupa akal, berupa kesehatan, berupa hati dan ilmu kepada kita, yang mudah-mudahan Allah terus berikan kepada kita bimbingan, hidayah, inayah, sehingga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat sebagai satu alat buat kita untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu insyaallah nanti sebelum kita ta'lim, kita akan bersama-sama pembacaan Al-Qur'an, yaitu juz 1 yang akan disampaikan oleh, yang akan dibaca oleh Mas Arwani. Mengawali di malam hari ini, kita bersama-sama buka dengan Ummul Kitab Suratul Fatihah. Tentunya harapan kita Allah berikan ijabah, Allah berikan qabul. Yang kedua, mudah-mudahan dengan kita kumpul silaturahim, kita ta'lim di malam ini, Allah akan mudahkan seluruh harapan, cita-cita kita dan rencana kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah musannifi mu'allifi hadzal kitab. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المصنف نفعنا به وبعلومه فيكم في دارين آمين. Nasihat yang kelima, dalam bab ini terkandung 27 nasihat, 6 diantaranya khobar dan selainnya adalah asar. Khobar dimaksud sini adalah hadis, yaitu sabda Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian asar adalah perkataan para sahabat, dalam artian para sahabat yang pernah hidup bersama dengan Rasulullah dan beliau-beliau sudah beragama Islam. Walaupun pernah hidup bareng dengan Rasulullah, masa hidupnya Rasulullah beliau pernah bareng, tapi tidak masuk Islam, itu bukan sahabat. Contoh Abu Jahal, Abu Lahab, bareng hidupnya, dalam arti ketemu dengan Rasulullah, masa hidupnya Rasulullah bareng, tetapi dia bukan muslim, maka itu bukan sahabat. Secara umum seperti itu berkaitan dengan sahabat. Maka di bab kelima ini, nasihat yang kelima, makalah yang pertama dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, man ahana khamsatan khasira khamsatan. Barang siapa yang mengabaikan 5 orang maka merugi pada 5 hal. Man istakhaffa bil ulama khasirad din, wa man istakhaffa bil umara khasirad dunya, wa man istakhaffa bil jiran khasiral manafi, wa man istakhaffa bil aqrabai khasiral mawaddah, wa man istakhaffa bi ahlihi khasirati bal ma'isyah. Yang artinya, barang siapa yang mengabaikan 5 orang maka merugi pada 5 hal. Siapa mengabaikan ulama maka rugi agamanya. Siapa mengabaikan para pejabat atau penguasa maka rugilah dunianya. Siapa mengabaikan tetangga maka rugi berbagai kegunaan atau kemanfaatan. Siapa mengabaikan sanak kerabat maka rugi kasih sayang. Dan siapa mengabaikan istri
maka rugi kemanisan hidup. Baik, yang pertama, man istakhaffa bil ulama khasirad din. Barang siapa yang mengabaikan ulama, maka akan merugi agamanya. Dengan adanya ulama kita jadi kenal agama. Dengan adanya ulama kita jadi tahu bagaimana kita beribadah. Dengan kita kenal dengan ulama, kita jadi tahu bagaimana kita dekat kepada Allah. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu penerusnya para nabi. Maka mudah-mudahan selama hidup kita menjadi orang yang dekat dengan para ulama. Bahkan ada sampai mengatakan atau kalimat, barang siapa seandainya dunia ini tidak ada ulama, maka manusia kal bahaim. Manusia akan menjadi wujudnya manusia, tetapi laku hidupnya kayak binatang. Kita bisa seperti ini tentunya tidak lepas dari jasa para ulama-ulama. Maka mudah-mudahan siapapun guru kita yang telah memberikan ilmu kepada kita, dengan adanya orang tua kita, kemudian kita dekat dengan para ulama, insya Allah Allah akan berikan keberkahan kepada kita, dan Allah akan memberikan sesuatu yang terbaik kepada guru-guru kita. Insya Allah ilmu kita manfaat. Maka kata Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada yang hafal hadisnya? Kun aliman au muta'aliman au, ada 4 deh. Ingat? Ada yang masih ingat hadisnya? Jadilah engkau sebagai pengajar. Kalau nggak bisa sebagai pengajar, jadilah pelajar. Kalau jadi pelajar ternyata nggak bisa, jadilah pendengar. Kalau jadi pendengar ternyata belum bisa, jadilah pecinta. Wala takun khamisan. Janganlah engkau jadi orang yang kelima. Ngajar enggak, belajar enggak, dengerin enggak, cinta juga enggak. Maka kita akan menjadi orang yang merugi. Ini bisa jadi menjadi satu pilihan. Jadilah pengajar, atau jadilah pelajar, atau jadilah pendengar, atau jadilah sebagai pecinta. Ngajar kita belum bisa, ya kita belajar. Belajar belum mampu, belum mau, ya udah dengerin aja udah. Gitu. Dengerin. Bahkan ada sebuah hadis penyemangat buat kita. Gitu. Barang siapa duduk di majelis ilmu, la tamussu qalaman wa la taktubu harfan. Enggak megang pulpen, la tamussu qalaman, enggak megang pulpen, enggak nulis. Ya bagaimana mau nulis? Orang megang pulpen aja enggak. Jadi dengan prinsip tadi, ciping cider cituk, ngaji modal kuping, nyender terus ngantuk. Itu lebih baik. Itu lebih baik daripada sholat sunnahmu 1000 rakaat. Itu. Jadi kalau kita ngaji, jangan ciping cider cituk. Ngaji modal kuping, nyender terus ngantuk. Tapi itu masih mendingan itu. Masih mendingan. Bahkan ada sebuah keterangan, di dunia ini majelis yang tidak kalah atau setingkat dengan haji mabrur, bahkan ada kalau mengatakan lebih tinggi nilainya dengan haji mabrur, adalah majelis taklim. Ini kita duduk-duduk begini nih, gitu. Ya walaupun kita ciping cidir cituk, itu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Nah terus bagaimana? Kalau gitu ngaji aja nggak pernah sholat dah, gitu, nggak pernah sholat sunnah. Bukan, karena ini bukan sebuah pilihan.
Ini bukan sebuah pilihan. Ini sebagai satu penyemangat. Sebagai satu penyemangat. Maksudnya kemana? Ketika kita punya ilmu, insya Allah jadi mau melaksanakan sholat sunnah. Orang yang bisa menjaga sholat sunnah dijamin sholat fardunya jelas baik. Berarti kita melakukan sholat sunnah dengan secara komitmen, ini bisa menjadi barometer dalam kita melaksanakan sholat wajib. Sunnahnya aja dijaga, apalagi wajibnya, kan ke sana gitu. Walaupun kadang-kadang ada praktek di masyarakat begitu tuh. Sholat puasa Ramadannya belentang-belentong, tapi Senin Kemisnya rajinnya mit-amit itu. Kenapa? Karena puasa Senin Kemis agar apa? Agar dagangannya lancar. Puasa ngepet itu. Puasa ngepet itu. Ada maunya. Ada maunya. Itu ada yang begitu kadang-kadang gitu, kadang-kadang tapi. Nah, kadang-kadang ini bisa kadang-kadang dikit, kadang-kadang banyak gitu. Ya ini sering kita bahas gitu. Sering kita bahas. Kita itu sholat sunnah tahajud khusyuk banget. Begitu sholat isya asal-asalan. Kenapa tahajud khusyuk? Ada maunya. Gitu. Sholat isya lah udah biasa jadi gitu. Tahajudnya lebih khusyuk daripada subuhnya gitu. Mohon maaf, duhanya lebih khusyuk daripada subuh. Ya karena pada maunya. Padahal kalau kita bicara sholat duha nggak ada kaitan sama duit. Tapi di masyarakat sudah apa sih ya? Kayak menjadi sebuah jargon gitu. Kayak udah ngeklop banget. Pokoknya sholat duha buat nyari duit. Itu berarti sholat ngepet katanya tadi. Masya Allah. Baik, kembali man istakhaffa bil ulama khasirat din. Jelas ya, kita sadari orang yang dekat ulama pasti mau ngaji, orang yang dekat ulama pasti mau belajar. Orang yang mau belajar itu beda cara menghadapi masalah, dalam menghadapi kehidupan itu beda. Orang yang punya ilmu dengan tidak punya ilmu sama-sama masalahnya. Kenapa? Tidak ada hidup kecuali ada masalah. Dengan kita ada masalah, ternyata bisa menjadi satu fasilitas kita untuk kembali introspeksi, berpikir, kita jadi giat gitu. Jadi semuanya kalau kita berbicara semuanya adalah anugerah, nikmat, karunia, semua karunia. Ma khalaqta hadza batila. Jadi apa yang Allah ciptakan itu pasti semua ada manfaatnya. Mohon maaf ketika kita melihat orang yang cacat, itu bukan berarti Allah gagal produk. Gak ada Allah itu menciptakan sesuatu itu gagal produk, itu gak ada. Jadi gak ada sesuatu yang gagal produk. Memang itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal kita bagaimana. Ketika kita melihat orang yang mohon maaf mamanya ada kecacatannya, kita ternyata sempurna, mestinya kita harus lebih bersyukur. Walaupun sering kita bahas, syukur itu bukan kepentingan Allah, bukan keperluan Allah. Allah nggak butuh dengan syukurnya kita. Tapi kenapa kita diwajibkan syukur? Karena dengan kita bersyukur, Allah lebih memberikan kepada kita kenikmatan yang lebih hebat. Dengan kita bersyukur, kita lebih tentram. Dengan kita bersyukur, kita lebih bahagia. Mohon maaf, orang yang punya miliaran nggak pernah bersyukur, dengan orang yang punya hanya 1 juta tapi bersyukur, insya Allah hidupnya lebih tenang. Yang 1 juta tapi bersyukur, syukur malah 1 miliar tapi bersyukur. Itu bukan pilihan itu, tetapi itu cita-cita. Insya Allah seperti itu. Baik, yuk kita sadari bahwa ketika kita dekat dengan ulama, kita akan menjadi orang yang bahagia. Dengan kita dekat ulama, kita akan menjadi orang yang tidak khosir. Dalam arti tidak menjadi orang yang merugi. Kita harus merasa rugi kalau kita jauh dari ulama. Gitu. Dalam artian mau ngaji, mau belajar. Gitu. Karena dengan kita punya ilmu, insya Allah ilmu itu akan menghantarkan kita kebahagiaan dunia dan akhirat. Kenapa? Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Barang siapa
ada orang yang hanya berpikir masalah dunia, dunia, dunia dan dunia. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dia di akhirat nggak dapat bagian, nggak mau mementingkan kamu berupaya untuk kesuksesan akhirat. Tetapi wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu Al-Baqarah ayat, ayo, 200 dan 201. Nah ini kalau kita bicara begini pilihan. Kita tentunya kan tidak mau hanya dunia saja. Itu. Maka Dajjal itu kan digambarkan matanya satu. Itu hanya di tengah apa matanya dua sih ya? Konon kawal katanya ada mengatakan matanya sebetulnya dua. Tetap dua matanya Dajjal, tetapi yang satu nggak berfungsi. Itu gambaran. Karena pada Dajjal hanya berpikir masalah dunia. Berarti orang yang berpikir hanya masalah dunia berarti bukan Dajjal ya, bukan saya yang ngomong ya. Gitu. Ya, ingat dunia yang Allah berikan kepada kita sebagai fasilitas untuk kesuksesan akhirat. Kembali, man istakhafa bil ulama khasirad din. Orang akan berantakan, orang yang beribadat tanpa ilmu, a'maluhu mardudatun la tuqbal. Gitu. Jadi orang yang beribadat tanpa ilmu, ibadahnya akan ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, akan berantakan. Gitu, akan berantakan. Maka insyaallah semuanya Allah berikan kepada kita ilmu, dan ilmunya bermanfaat. Bermanfaat itu membawa keselamatan dunia sampai akhirat. Baik, ini kalau kita bahas banyak ini. Tapi satu lagi, wa man istakhafa bil umara khasirad dunya. Barang siapa yang merendahkan, meremehkan pejabat. Para pejabat itu maksudnya siapa sih? Pemerintah. Barang siapa yang mengabaikan atau meremehkan pemerintah, dia akan sengsara dunianya. Kita hidup di lingkungan, mengabaikan lingkungan, mengabaikan himbauan RT, lah begitu kita mengurusin surat, siapa lu gitu. Saya nggak kenal, saya nggak punya warga kamu, gitu kan? Khasirat dunia. Termasuk di saat ini, dalam kondisi pandemi seperti ini, gitu kan? Tetap kita tidak bisa mengabaikan himbauan dari pemerintah, juga kita tetap istiqomah mengikuti aturan Allah dan Rasulnya. Gitu. Nah ini, jadi bukan berarti kita terlalu, kalau bicara terlalu tentunya kurang baik. Tapi tetap harus kita hormati, harus kita lakukan selama itu dalam kondisi yang baik. Gitu. Baik, sementara dua saja. Agar kita sukses dunia dan akhirat, agar kita sukses agama dan dunia, maka ketika kita berharap agamanya sukses, ikuti anjuran para ulama, ngaji, ngaji, dan ngaji. Insya Allah dengan ngaji, dengan kita belajar, insya Allah agama kita akan semakin baik. Kita lihat orang yang mau belajar, insya Allah relatif lebih tekun ibadahnya, relatif lebih tekun. Bahkan katanya begini, tidurnya orang yang punya ilmu itu lebih baik daripada sholatnya orang yang tidak punya ilmu. Gitu. Tapi bukan berarti terus kemudian kita punya ilmu, begitu punya ilmu kita tidur melulu. Bukan begitu maksudnya. Kenapa? Orang yang punya ilmu semua akan tertata. Akan tertata. Punya dasar dan bertanggung jawab. Gitu. Kemudian ketika kita kepingin di dunia ini baik, sukses, bahagia, lancar urusannya, gitu, ikuti anjuran pemerintah. Insyaallah kita fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin itu sebagai pembukaan awal di pertemuan atau taklim kita, kajian kita pada malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya.